Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-ayat surah Al-Mu'min. Saudara-saudara, bapak sekalian ya, bukan bapak ibu. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa bersama-sama untuk mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai seorang mukmin seharusnya patut menjadikan Al-Qur'an itu sebagai cermin. Karena Al-Qur'anul Karim 2/3 ayat-ayat yang termaktub di dalamnya, 2/3, bukan 1/3, tapi 2/3 ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim itu hampir bisa dipastikan semuanya berkaitan dengan Isra. Jadi 2/3 Al-Qur'an itu berkaitan dengan Isra. Apa itu Isra? Kalau bahasa kita menyebutnya kisah. Tapi antara bahasa Quran dengan bahasa kita itu maknanya beda jauh. Kalau kita sebut kisah dalam bahasa kita, itu bisa benar, bisa tidak benar, bisa fakta, bisa fiksi. Itu kisah dalam bahasa kita. Meskipun itu diambil dari bahasa Arab, tapi kalau kisah dalam Al-Quran itu pasti benar dan itu fakta, bukan fiksi. Kalau itu merupakan fakta di masa lampau, itu berarti bisa di cross check kebenarannya, bisa divalidasi kebenaran datanya, dan bisa menjadi pelajaran bagi generasi ke depan. Itulah yang dimaksud dengan kisah. Makanya misal kalau di dalam salah satu surah Al-Quran, di surah urutan ke-12 berkaitan dengan surah yang namanya disebut Yusuf, berarti ini bukan sekedar cerita, tapi ini pelajaran hidup yang selalu relevan untuk generasi ke depan. Ini catatan kita bersama. Kemudian kita mencoba untuk mentadabbur ayat yang tadi saya baca, yang saya kutip dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah jadi surah kedua, ayat yang ke-34. Ini memang beda ya, generasi old, kita ini kan termasuk generasi old. Sekarang sudah masuk kategori generasi Gen Z. Kalau generasi Gen Z kita sudah ketinggalan kereta sepertinya. Saya pun sudah ketinggalan kereta, lebih canggih anak saya. Karena kalau saya masih butuh itu buku secara fisik, kitab secara fisik, saya harus baca sambil serius, buka lembaran demi lembaran. Tapi anak saya tidak butuh itu semua. Cukup dengan satu genggam HP, semua data ada di situ. Mau buka kitab apa, ribuan kitab ada di HP. Mau buka referensi, ada di HP. Saya kalau membuat makalah, harus betul-betul konsentrasi. Kata demi kata, huruf demi huruf,
demi kalimat saya ketik satu demi satu. Itu kalau kita semua, termasuk saya. Tapi kalau anak kita tidak, anak kita cukup dengan bicara bla bla bla, itu udah ketik sendiri, betul nggak? Pakai AI, ya kan? Zaman sudah berubah, dan kita hidup sebetulnya sudah tidak layak lagi sebetulnya untuk eranya ini. Sudah era Gen Z sekarang. Kalau Holland sepakat dalam bahasa Belanda, ini disebut Gen Z, bukan Gen Z, tapi Gen Z. Generasi, bukan generasi, tapi generasi. Baik, tadi saya kutip ayat yang termaktub di ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum bicara sesuatu yang penting itu diawali dengan ungkapan il. Ada 2 huruf di situ, yakni alif, zal, wa ilkul, dan ingatlah. Jadi il menunjuk pada makna ingatlah secara harfiah. Tapi ingatlah di sini dalam bahasa Arab itu diwakili dengan 2 huruf. Kalau diberi tanda fathah, kasrah, dhamma atau sukun, tandanya itu berbeda, maka ini menunjukkan zaman yang berbeda. Makanya tadi saya awali dengan zaman. Kita ini sudah berada di luar zona Gen Z sebenarnya. Nah, 2 huruf yakni alif dan dal, kalau dibaca akhirnya dengan sukun, dibaca il, itu berarti ingatlah peristiwa ini telah terjadi di masa lalu. Tapi kalau dibaca idza, ingatlah peristiwa ini akan terjadi di masa depan. Dahsyat dalam satu manusia. Beda fathah dengan sukun, satu dibaca il, satu dibaca idza. Makanya kita baca ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Itu ayat turun, peristiwanya belum terjadi, tapi sudah diumumkan di hadapan Nabi, nanti di masa depan itu akan terjadi. Dan faktanya betul, peristiwa Fathu Makkah terjadi. Nah, ayat yang saya baca bukan bicara masa depan, tapi bicara masa lampau. Itulah sebabnya Allah berkata wa irqulna, dan ingatlah tatkala peristiwa ini telah terjadi di masa lampau, ketika kami telah berkata. Qulna, arti harfiahnya kami telah berkata. Siapa yang dimaksud dengan ungkapan kami? Kami yang dimaksud adalah Allah Azza wa Jalla. Dia pemilik segala sesuatu. Tapi pasti kita bertanya, dan saya pun bertanya, kenapa Allah menggunakan redaksi dengan ungkapan qulna, bukan dengan redaksi ungkapan qultu? Kalau qultu, aku telah berkata. Sedangkan Allah di situ berkata, qulna, kami telah berkata. Apa bedanya? Disinilah kita diberikan semacam renungan supaya mempelajari maksud itu. Kalau Allah berkata qultum, sebetulnya bisa. Tapi kenapa Allah menggunakan pilihan kata qulna? Kalau qultu menunjuk pada pribadi, anak, aku. Tapi kalau qulna menunjuk pada pribadi, nahnu, kami. Bayangkan antara anak dengan nahnu. Itu adalah cara Allah berbicara kepada kita. Kalau disimpulkan secara sederhana, ketika Allah berkata anak, itu hak dia yang disembah dan hak dia yang dimintai pertolongan. Sebagai ilah, sebagai Tuhan yang disembah dan dimintai pertolongan. Sehingga di situ disebutkan dalam salah satu redaksi ayat Quran adalah innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang disembah, yang dimintai pertolongan kecuali aku. Hak Allah sebagai dia yang diminta, dia yang disembah, tidak boleh diserikatkan dengan apapun. Inilah tauhid yang paling berdasar. Tapi ketika Allah berkata kami, itu bukan memposisikan dirinya sebagai yang disembah, bukan memposisikan dirinya sebagai yang dimintai, tetapi memposisikan dirinya sebagai pemilik segala sesuatu yang punya otoritas, the owner. Kalau saya ibaratkan supaya paham, karena ini adalah generasi di luar Gen Z.
Ada yang namanya disebut dalam perusahaan itu direktur utama. Kalau direktur utama itu top leader, oke? Tetapi top leader itu ada yang disebut membawahi direksi-direksi, betul tidak? Bukan langsung pada bawahan paling bawah, bukan, tapi ada pimpinan-pimpinan yang lain, sekaligus ada top leader dari semua pimpinan. Jadi yang punya otoritas tertinggi. Itulah sebabnya nanti ayat itu kelihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara sebagai the owner yang punya otoritas tertinggi, berbicara kepada yang pengemban otoritas itu. Siapa itu? Para malaikat. Jadi para malaikat itu pengemban otoritas, punya otoritas, tapi di bawah komando yang paling tinggi otoritas. Makanya disebut bicara kepada al-malaika. Wa idh qulna lil malaika. Nyambung di situ ayat. Malaikat itu mungkin kita tak paham apa sebetulnya malaikat itu karena terlalu baik. Tapi dari redaksi itu kita bisa paham. Kalau para malaikat disebut al-malaika, tapi kalau dua malaikat disebut malaikaini. Makanya ada ayat yang berbunyi malaikaini bi Babila Haruta wa Marut, dua malaikat. Tapi kalau satu malaikat disebut malak. Malak, ingat, malak itu kemudian muncul kata malik. Apa itu malik? Malik yaumiddin. Apa itu malik yaumiddin? Raja yang menguasai di hari pembalasan. Dari kata malik itu kita tahu asal usul kata itu, jadi kata malak. Jadi malak, malakaini, malaika itu adalah pribadi yang mengemban otoritas. Jadi ini makhluk sembarangan atau makhluk biasa? Atau makhluk luar biasa? Makhluk luar biasa yang punya tugas di bawah komando otoritas dan dia menguasai otoritas tertentu. Kalau bahasa saya departemental. Tahu departemental? Departemen? Tahu departemen? Departemen itu punya kuasa tidak? Ya, tapi dia di bawah kuasa yang lebih tinggi. Makanya ada malaikat yang tugasnya ini, yang tugasnya itu, karena dia punya otoritas. Ada yang tugasnya memberikan wahyu. Siapa itu? Malaikat Jibril. Makanya ketika Allah berkata, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah memposisikannya sebagai kami karena dia sedang bicara mengenai otoritas yang lain yang dia perintah. Siapa itu? Jibril. Bahasa Quran itu begitu. Dahsyat sekali bahasa Quran. Jadi ada hubungan redaksi. Wa idh qulna lil malaika. Nyambung. Kemudian ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran apa? Allah berkata kepada yang mempunyai otoritas, pengemban otoritas. Ternyata di sini pelajaran apa? Tidak ada kesewenang-wenangan. Tidak ada, kalau bahasa kita ya kesewenang-wenangan. Apa itu kesewenang-wenangan? Ya kalau bahasa kita sakar itu. Otoriter. Nah, kalau disebut otoriter, kita semua paham. Allah tidak mau otoriter. Dan itu akhlaknya Allah sebetulnya. Sedangkan kita kebanyakan otoriter atau tidak? Ya. Dalam hal yang sederhana saja Allah tidak otoriter. Apa itu? Wa idh qulna lil malaika usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Jadi ada hal penting di sini. Ada al-malaika, ada Adam. Usjudu li Adam. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semua sujud illa kecuali iblis. Kecuali iblis. Aba wastakbar, dia karena sombong, wa kana minal kafirin, dan dia salah satu di antara yang kafir, yang ingkar. Pertanyaannya, al-malaika, saya tanya sekarang, bukankah nama para malaikat disebutkan di dalam Al-Quran? Nama sebagian malaikat-malaikat itu disebutkan dalam Al-Quran? Jawabannya ya. Jibril, Mikail disebutkan. Kita boleh baca Jibril, kita boleh baca Jibril. Dari sini pun kita paham bahwa Allah tidak pernah otoriter. Kita boleh membaca dengan bahasa Jibril wa Mikail, boleh.
Atau boleh kita baca Jabrail wa Mikala. Coba bayangkan, otorita tidak? Allah nggak pernah memberikan sesuatu keputusan itu yang tunggal. Ada alternatif. Gak bisa ini baca ini, gak bisa ini baca ini. Bukankah kita mengenal qiraat sab'ah? Tahu contohnya qiraat sab'ah? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja. Boleh tidak baca begitu? Boleh. Kenapa bisa boleh baca begitu? Karena tidak semua orang Arab bisa baca wadduha wallaili idza saja. Sejak awal wahyu itu adalah alternatif, tapi tetap di dalam bingkai, bukan di luar bingkai. Ada bingkai, tapi di situ ada alternatif. Dahsyat sekali akhlaknya Allah. Gak bisa ini, boleh begini. Kita saja sholat sambil berdiri. Gak bisa berdiri, apa? Duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Saya ya sudah berapa bulan ini, sejak tanggal 10 September sampai hari ini, saya belum diizinkan untuk sujud seperti yang normal. Saya hanya bisa sholat sambil duduk. Artinya Allah tidak pernah memaksa. Ternyata belum ada kemampuan. Inilah yang harus kita kembangkan, pengajian model tadabbur ayat itu. Bukan sekedar halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Bukan sekedar itu agama. Itu bagian kecil. Saya katakan tadi, kalau 2/3 ayat-ayat Quran itu bicara mengenai qisas, berarti bukan sekedar soal halal dan haram. Itu syariat. Iya, itu penting, tapi bukan yang satu-satunya yang penting, tapi salah satu yang penting, bukan satu-satunya. Sedangkan ayat-ayat yang lain memberikan banyak pelajaran. Oke, disebutkan nama Jibril, disebutkan nama Mikail. Dari namanya saja mengandung otoritas, pemegang otoritas. Mikail, tahu tidak apa arti Mikail? Pernah ada penjelasan? Kalau bahasa Arabnya Mikail, bahasa Ibraninya non Muslim. Nah, ini kebetulan mereka ini kan orang Kristen itu kan bahasanya Ibrani itu, ya. Cara melafalkannya Mikhael. Kalau bahasa Inggris Michael. Kalau bahasa Prancis Michel. Jadi Michel, Michael, Mikhail, Mikhael, Mikail. Kira-kira personnya beda atau sama? Sama. Kalau saya jauh-jauh. Ya dari itu. Ini kalau orang Jawa mengatakan lawang. Kalau orang Madura mengatakan label. Betul kan? Pertanyaannya, apakah bendanya sama atau beda? Sama. Hanya bahasa yang berbeda. Dari sini kita diberikan pelajaran apa? Betapa Al-Quran itu datanya bisa divalidasi di luar dokumen Quran. Apakah bisa kayak begini? Itu ada di luar dokumen Quran? Jawabannya iya. Ada. Kembali ke pembahasan. Ada Jibril, ada Mikail. Mikail itu arti harfiahnya sama dengan Mikhail. Mi itu siapa? Ha engkau. Tuhan. Jadi kalau diterjemahkan siapa sebenarnya engkau wahai Tuhan, itu kan bahasa yang sangat luar biasa ya maknanya. Siapa engkau sebenarnya wahai Tuhan? Apa maksudnya ini? Begitu dalam makna itu, tapi begitu dalamnya makna itu disandarkan kepada hambanya yang pemegang otoritas itu. Belum lagi bicara Jibril atau Jabrail. Saudara kita non Muslim menyebutnya Gabriel, dari kata Jaber dan El. Kalau bahasa Arabnya Jaber dan Il. Apa artinya? Dia Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Coba ya, dahsyat dari makna. Karena memang dia mengemban tugas utama itu sesuai dengan namanya, menyandang nama Tuhan. Il, ada kan? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, il semua. Makanya kadang-kadang apa ada hubungannya ya? Seseorang punya nama, kemudian sakit-sakitan, kemudian diubah. Apa ada hubungannya ya? Saya nggak bisa jawab. Kok ada apa hubungannya? Saya nggak tahu. Kemudian setelah diubah, diganti siapa? Prabu, waras. Apa pernah ada hubungannya? Allah, jangan tanya ke saya. Cuma ini fenomena.
Kemudian kalau kita lanjut bertanya, Jibril, Mikail diciptakan dari apa dia? Diciptakan dari apa bahannya mereka? Kalau kita baca Quran, satu pun ayat tidak menjelaskan. Sementara dia yang bagian dari kelompok yang disapa dengan al-malaikah, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Berarti ada perintah di situ. Tapi fasajadu, mereka semua sujud illa kecuali iblis. Kecuali iblis. Jadi ada yang tidak sujud di situ. Disebutkan iblis. Pertanyaannya, iblis itu nama atau tindakan? Iblis itu bukan nama. Kalau nama mencerminkan karakter awalnya, ya memang Allah sengaja menciptakan karakter buruk, berarti Allah itu zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah menciptakan itu segala sesuatu yang baik sejak awal. Tapi ada buruk dan tidak buruk, itu pilihan dari umat termunculkan dari hamba itu sendiri. Karena itu pilihan. Iblis itu artinya apa? Yang membangkang. Jadi kalau diterjemahkan, dan ingatlah tatkala kami telah berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, maka mereka semua sujud, kecuali yang membangkang. Dia yang membangkang. Jadi iblis itu dia yang membangkang. Berarti itu tindakan. Kalau tindakan, dia bisa taat, dia bisa tidak taat. Jadi pilihan, free will. Kalau free will, mau taat ada konsekuensi, tidak taat juga ada konsekuensi. Allah tidak pernah boleh. Jadi jangan bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti dalang. Kalau ada dalang, ada wayang. Wayang mau dia apain, malu tidak sama dalangnya. Iya, tapi Allah Azza wa Jalla tidak berperan seperti dalang. Betul? Nah, inilah Islam. Islam itu great design awal jalan semesta dalam kebaikan. Tidak ada keburukan. Keburukan itu muncul karena pilihan dari hamba itu sendiri. Dan kebetulan ini disampaikan di dalam Al-Quran itu sendiri. Iblis ini pasti kita penasaran siapa namanya. Siapa namanya? Di dalam Quran tidak disebut namanya itu. Aneh ya? Nama Jibril disebut, nama Mikail disebut. Tapi ini yang sujud ya, yang sujud. Yang tidak mau sujud, justru namanya tidak disebut. Tapi termaktub di dalam kitab hadis, di dalam kitab tafsir. Kalau Jibril, Mikail diciptakan dari apa bahannya? Nur, cahaya. Ada nggak itu dalam informasi hadis? Ada. Para malaikat itu yang taat itu diciptakan dari nur, cahaya. Tapi masalahnya bahan penciptaan dari nur tidak disebutkan dalam Quran. Justru yang tidak taat, yang tidak sujud, namanya itu tidak disebut. Namanya siapa? Ternyata namanya Azazil. Mirip dengan nama Jibril, mirip dengan nama Mikail. Azazil, perhatikan nama belakangnya ada il. Berarti nama itu baik, nama itu begitu baik, mengembang otoritas juga. Tapi aneh, namanya nggak disebut dalam Quran. Tetapi bahan dasar penciptaannya disebutkan dalam Quran. Saya terlalu cepat kan? Lagi-lagi ya, Jibril namanya disebut dalam Quran, tapi bahan penciptaannya tidak disebut dalam Quran. Itu yang sujud. Yang tidak sujud namanya tidak disebut dalam Quran, tapi bahan dasarnya disebutkan dalam Quran. Berarti siksa, betul nggak? Ya, siksa ya. Ada apa di balik itu semua? Dari mana kita tahu? Quran sendiri yang bilang. Yang tidak sujud tadi itu, yang disapa oleh Allah dengan sebutan iblis, ternyata diulang kembali peristiwa itu di surah lain. Surah apa itu? Surah Al-A'raf. Surah keberapa ya? Surah ke-7. Kenapa diletakkan di urutan ke-7? Kenapa bukan di urutan surah ke-5? Kenapa bukan di urutan surah ke-10? Tapi kenapa di urutan ke-7? Ada apa maksudnya? Dan kenapa nama surahnya disebut Al-A'raf? Apa makna dari Al-A'raf? Tempat yang tertinggi. Di tempat yang tertinggi. Ya, berarti ini memiliki jabatan-jabatan tinggi. Bukan sekedar jabatan kelas teri, ini jabatan kelas kakap nih. Makhluk-makhluk Allah yang memiliki otoritas di tempat yang tertinggi. Supaya kita bisa bayangkan,
Ini bukan sembarangan peristiwa ini terjadi. Di situ ada dialog. Apa yang menjadi sebab kamu kok tidak mau sujud? Ada alibi di situ. Dia berkata, ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku, wahai Allah, dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Siapa yang ngomong begini? Siapa yang begini? Yang disebut iblis tadi itu asalnya namanya Azazil. Allah belum memberikan gelar iblis sebelum peristiwa itu terjadi. Ketika peristiwa itu terjadi, barulah Allah berkata iblis, kecuali dia yang membangkang. Nah, hal seperti ini harus menjadi perhatian bagi kita. Kalau kita berpikir cerdas, sebetulnya bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Jibril, Mikail untuk tidak taat pada Anda. Bukankah pada masa penciptaan Adam, sebelum penciptaan Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berdialog kepada para malaikat. Ya. Para malaikat berkata apa? Bukan membangkang, bukan. Karena kecerdasan mereka itu ada. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Ini mereka itu punya kecerdasan untuk diajak dialog dan bisa memilih, bisa memilah. Tapi Jibril adalah pribadi yang patut menjadi contoh. Posisinya tinggi, makomnya tinggi, punya wewenang, punya otoritas, tapi dia tahu bahwa otoritas yang dia miliki bukan hak kepemilikan, tapi itu hak titipan. Dia sadar, sesadar-sadarnya, dan dia tahu dari mana dia diciptakan. Dari itu kualitas tinggi, tapi dia rela, meskipun bahan dasarnya kelas wahid, posisinya kelas wahid, otoritasnya kelas wahid, dia mau merendahkan diri atas perintah yang maha tinggi. Bisa tidak berakhlak seperti ini? Sementara yang tidak mau sujud Allah sapa dengan dia yang membangkang, yang kemudian bahasa Arabnya disebut iblis. Dia yang membangkang itu, Azazil, punya otoritas. Bahkan sebelum Adam diciptakan, dia adalah hamba Allah yang sangat khusyuk ibadahnya kepada Tuhannya, beribadah ribuan tahun, tauhidnya tingkat tinggi. Itu sebelum penciptaan Adam. Ketika Adam diciptakan, ibadah Glenn Bosi. Tahu Glenn Bosi? Ada nggak makhluk kayak begini? Karena dia cara pandangnya beda dengan Mikail dan Jibril. Posisi tinggi, hak yang diberikan itu dianggapnya bukan diberikan, tapi itu hak milik, bukan hak titipan. Sehingga dia tidak mau kehilangan jabatan tinggi itu. Ketika disuruh untuk sujud, dia menolak dengan alasan yang sangat rasional. Apa itu? Khalaqtani min nar. Apa maksudnya? Engkau telah menciptakan aku dari api. Ini ada dua hal. Satu pengakuan, kedua pengingkaran. Pengakuan apa? Dia mengaku dirinya sebagai hamba yang diciptakan. Balik tauhidnya tingkat tinggi kan? Secara lisan tahu tingkat tinggi, tetapi secara tindakan dia ingkar. Ada enggak orang yang ucapannya itu sangat Islam, sangat Quran, tapi tindakannya Glenn Bosi? Ada enggak dia? Kita diingatkan dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu tidak ada satunya kata dan tindakan? Ini peringatan untuk kita semua. Tapi di awal zaman dikasih contoh, contohnya Azazil ini. Otoritas dianggap sebagai hak kepemilikan, yang tidak boleh dirampas oleh yang lain. Kalau sebagai kepemilikan, ini yang namanya nanti kalau hak kepemilikan itu hilang, ada yang namanya disebut post power syndrome. Pernah tahu istilahnya? Post power syndrome. Ada yang kayak begini di luar sana? Jadi kalau ada yang post power syndrome, merasa masih berkuasa padahal dia sudah lengser dari
jabatan otoritas itu? Hah? Jadi sejak awal Allah mau memberikan pembelajaran kepada kita dalam hal kayak ini. Kita lihat ya, sudah tahu Jibril, kemudian Azazil kayak bahan dasarnya disebut dalam Quran, namanya nggak disebut. Dari apa? Nah, perhatikan, kalau Jibril, Mikail dari Nur, Azazil dari Nar, Nun, Waw, Ra, Nun, Alif, Ra, bedanya di mana? Nun, Waw, Ra, Nur, itu Jibril, Mikail. Tapi kalau Azazil, Nun, Alif, Ra, Nar, bedanya di mana? Di huruf apa bedanya? Alif dan Waw, cuma satu huruf kan? Bedanya cuma satu oktav. Tahu satu oktav? Tahu kalau saya sebut oktav. Kalau SPBU yang kualitas tertinggi turbo, di bawah turbo apa? Pertama, di bawah pertama kan? Pertalite, di bawah Pertalite apa? Masih terus kan? Ya, sampai yang paling bawah apa? Aspal. Kok nggak ada di SPBU aspal apa? Solar, ya. Nah, saya sekarang coba, kalau saya ibaratkan Jibril, Mikail itu dibawa ke SPBU dibandingkan di SPBU, bahan dasarnya itu kualitas turbo. Jibril, Mikail kan jadi Nur. Azazil kalau dibawa ke SPBU, misalkan di SPBU, itu ibaratnya turbo atau apa? Solar, bukan. Bukan Pertalite, Pertamax. Karena beda satu oktav. Dari itu bahasa simpul, Nur, Nar itu kan 11-12. Bedanya tipis. Nah, Allah menciptakan juga Adam itu dari tanah. Kalau misalkan di SPBU, tanah itu sebagai dengan apa? Hah? Betul, solar. Jangan bayangkan itu Pertalite. Adam itu sejajar dengan solar, paling rendah kualitas bahan dasar. Ini pelajaran untuk kita. Kita ini Bani Adam. Bani Adam itu pokoknya, nginduknya itu ke siapa? Adam. Berarti bahan dasar kita diciptakan sama dengan Adam. Dari apa? Tanah. Ingat, kita kalau ke SPBU bahan kita itu kayak solar, kualitas rendah. Jadi jangan sampai ada kesombongan. Tidak layak bagi kita untuk menyombongkan diri. Kalau kita mau membandingkan dengan Jibril, jauh. Kualitasnya itu turbo. Kita membandingkan diri dengan Azazil, jauh. Kualitasnya pertama. Bahan dasar maksudnya ya, bahan dasar. Tapi meskipun kita ini makhluk bahan dasarnya kualitas rendah, tapi kita diberikan plus. Plusnya apa? Diberikan ilmu yang lebih tinggi dibanding yang dimiliki Jibril dan Azazil. Karena kita disebut sebagai apa? Khalifah di muka bumi. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu merasa paling rendah. Jadi ada kebanggaan, tetapi tidak bisa dipakai sebagai sarana untuk kesombongan. Itu sebabnya akhlaknya Adam luar biasa harus kita contoh. Dan itu beda dengan yang kualitas Pertamax tadi, Azazil tadi. Kita tahu bapak kita pernah melakukan kesalahan. Dia bertobat atau tidak? Bertobat. Karena dia tahu, sadar dirinya kualitas rendah. Ketika melakukan kesalahan, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang kualitas tinggi, yakni Pertamax, dan itu disapa namanya dengan Azazil, nama aslinya Azazil, disebut kemudian dengan istilah iblis. Dia melakukan kesalahan dan dia secara sadar mengaku bahwa dirinya itu merasa benar, dan itu diliputi oleh keakuan kesombongan. Sekarang kita mau di barisan yang mana? Kita mau di barisan Jibril atau di barisan Azazil? Pilihan ada pada kita masing-masing. Makanya Al-Quran itu sebetulnya kalau mau mengkaji secara mendalam, itu akan membuat kita semakin untuk niat ibadah itu motifnya harus benar. Yang kita lakukan semua, ucapan yang kita sampaikan kepada orang, itu bisa dinilai nilai ibadah asal motifnya benar. Tindakan yang kita lakukan itu bisa punya nilai ibadah asal motifnya benar. Contoh itu Azazil. Sebelum Adam diciptakan, ibadahnya bagaimana? Luar biasa. Tapi motif ibadahnya itu yang menjadi problem. Ketika diciptakan Adam, baru ketahuan motifnya itu apa.
ternyata adalah motifnya untuk menyombongkan diri. Yang terbaik, aku yang terbaik. Dia tidak mau ada yang berperan sebagai pesaing yang lain. Nggak mau. Itu kesombongan luar biasa. Dan hal ini tidak layak. Hanya Allah yang menyandang gelar pakaian kesombongan itu. Makhluk tidak berhak. Pakaian kesombongan itu ujung-ujungnya apa? Egoisme. Ego diwakili dengan istilah bahasa Quran dengan istilah anak. Yang berhak mengatakan anak itu hanya Allah. Selain dia tidak berhak menyandangkan anak. Lihat itu, Fir'aun. Lihat yang lain juga begitu, hancur mereka. Karena apa? Sudah ego, anak. Kita ini sampai usia berapa akan bersama-sama di dunia ini? Masihkah kita terus memupuk keegoan kita ini? Tujuannya untuk apa? Ibadah kita selama ini tujuannya untuk apa? Sebetulnya sederhana kalau sesuatu itu punya nilai ibadah. Hanya saja kata kita ini dimanipulasi oleh makhluk satu ini. Karena makhluk satu ini tidak ingin dia sendirian. Dia ingin mengajak yang lain. Makanya sejak awal Allah berkata wa kana minal kafirin, dan dia salah satu di antara yang kafir. Padahal peristiwa terjadi itu yang kafir berapa? Saat peristiwa itu terjadi yang kafir berapa juga? Cuma satu. Tapi kenapa Allah berkata wa kana minal kafirin, dan dia salah satu di antara yang kafir? Bukankah waktu itu cuma dia? Lah kenapa Allah berkata dia salah satu di antara yang kafir? Karena Allah mana tahu bahwa suatu masa setelah peristiwa itu akan terjadi, ada yang akan menjadi pengikutnya. Masalahnya siapa yang akan menjadi pengikutnya? Apakah ada di antara kita yang di sini? Ini bukan hanya untuk orang awam. Sekalipun kelas kiai, kelas ustaz bisa masuk kategori ini. Jadi tidak pandang bulu siapapun dia. Dan barangkali kita juga bisa bercerita apa yang dulu pernah terjadi di masa itu. Adam itu sebetulnya ketaatannya itu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu mendengar ucapan-ucapan Allah, perintah-perintah Allah. Dia selalu, tapi karena ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala disabotase. Tahu kalau disabotase? Sampai tahu istilah sabotase? Ini ori atau kawin, kita bingung nggak itu bukan? Sabotase itu sesuatu yang hak dipelintir, itu sabotase. Silakan Anda baca Al-Quran sendiri bagaimana alibinya Azazil itu untuk mempengaruhi Adam supaya dia tergelincir. Seandainya yang diucapkan oleh Azazil itu tidak mengutip ucapan Allah, Adam tahu oh ini bukan ucapan Tuhan, ini ucapan Tuhan. Tapi ternyata ada, ini ucapan Tuhan, tapi dikamuflase, sabotase, sehingga kesulitan bagi Anda membedakan ini hak atau batil. Sehingga yang hak itu menjadi dia bingung karena begitu licinnya ini makhluk. Karena apa? Dia tidak ingin sendirian. Makanya dalam Al-Quran dia dulu ayat 34 Allah menyapanya dengan apa? Iblis. Ketika ini mencari partner, mencari mitra, berkampanye mencari bolong. Tahu kalau berkampanye mencari bolong? Tahu maksudnya? Barulah Allah berkata fa'azallahu as-syaitan, maka keduanya digelincirkan. Siapa kedua yang digelincirkan? Adam dan Hawa. Digelincirkan. Kenapa digelincirkan? Namanya digelincirkan itu dia kesulitan membedakan. Dan itu barangkali juga kita pun sulit membedakan ini benar atau salah. Karena yang dijadikan better itu adalah ucapan Tuhan, Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau yang ngomong orang biasa kita tahu, oh, kalau yang ngomong misalnya siapa? Pemabuk, sampai mau dengar. Untuk mengatakan kebaikan itu, oh baik itu buat orang dengar dengar. Bisa bedakan kan? Tapi kalau yang ngomong sudah pakai grafis, pakai begini, pakai kopiah, ini saya panjang, sampai kesulitan tidak membedakan. Kesulitan. Inilah yang kita bisa lihat dari fakta-fakta ini. Adam itu bukan tidak taat, dia taat, tapi dia kesulitan untuk membedakan. Makanya dia tergelincir. Tapi ini yang harus kita contoh. Ketika dia tergelincir, dia langsung kembali kepada Allah.
Kita pun begini, dosa apapun yang kita lakukan, dosa apapun yang pernah kita perbuat, kembalilah dengan sesadar-sadarnya bahwa kita melakukan kesalahan dan Allah pasti akan memaafkan. Jangan tiru yang telah menggelincirkan ini. Dia tahu ulahnya itu salah, sesadar-sadarnya salah, tapi dia malah mencari mitra, mencari partner supaya bisa korupsi di rumah. Orang yang berkorupsi itu sudah salah, tapi mencari pendukung, support supaya bisa berjamaah dalam rangka apa? Mencari kebenaran. Barulah Allah menyapanya dengan sebutan asyaitan. Dari sini pun kita harus mencontoh Allah. Ketika kesalahan itu menimpa pada diri seorang hamba, pada dirinya sendiri kesalahan, Allah tidak zalim. Allah cukup berkata iblis. Tetapi kalau sudah cari pengaruh untuk berbuat kesalahan, cari pengikut berbuat kesalahan, maka Allah berikan gelar yang lebih ekstrim, yakni syaitan. Nah, akhlak itu begitu. Dan kalau kita bagaimana? Kalau ada orang bersalah kepada kita satu, kita memberi hukuman itu bukan 1/10. Betul tak? Ada nggak? Ada orang punya kesalahan satu, dibalas hukuman 1. Itu bisa dihitung dengan jari. Tapi mayoritas kalau ada orang punya kesalahan satu, hukumannya berapa? Bisa 10, bisa 100. Betul tak? Ayo jujur pada diri kita sendiri. Jadi selama ini kita berakhlak dengan akhlaknya Allah atau tidak? Karena salahnya satu ya hukumannya 1, salahnya 2 ya hukumannya 2, salahnya 1 dihukum 10, itu zalim. Allah nggak pernah berbuat zalim, sekalipun kepada Azazi. Akhlak Allah kayak begini. Kita semakin paham betapa rahman dan rahimnya Allah. Bahkan yang bersalah saja kayak begini si Azazi, mencari partner supaya berjamaah berbuat keliru, dia masih minta kepada Allah, berilah aku umur panjang untuk menyesatkan Allah. Allah izinkan apa dia? Allah izinkan. Tapi Allah sudah berikan paket, kecuali hamba-hambaku yang mukhlis. Sekarang mau tidak kita masuk kategori hamba yang mukhlis? Ya mau, secara perkataan mau, tapi secara tindakan bagaimana? Berat, sangat-sangat berat. Makanya motif apapun yang kita lakukan harus benar. Ibadah itu mudah diucapkan, tapi motif itu yang jadi masalah, karena itu basicnya. Nggak usah jauh-jauh, saksi contoh. Kita kan pernah parkir sepeda motor, ya, parkir mobil, ya. Namanya parkir itu keluar uang tidak? Ya pasti keluar uang. Tapi selama ini kita parkir itu tujuannya untuk sekedar parkir atau untuk bersolat. Hampir sebagian besar ini kita tujuannya parkir, bukan sedekah. Coba kalau sejak awal tujuan kita sedekah, punya nilai lebih. Kalau sekedar parkir itu investasi dunia. Kalau ibadah itu investasi akhirat. Tapi kebanyakan orang kita ini terjebak pada sesuatu yang kamuflase, sehingga nilainya hanya nilai investasi dunia, bukan investasi akhirat. Celaka kita ini kalau sejak awal tujuannya investasi dunia. Memang itu ada konsekuensinya, ya dapat, keuntungan dapat. Tetapi ya sekedar itu, nggak ada nilai lebih. Tapi kalau akhirat tidak, punya nilai lebih. Supaya gampang diingat, nanti pulang hanya cukup dengan bahasa saya sederhana. Orang ya yang menanam kelapa itu pasti akan tumbuh rumput. Orang yang menanam rumput tidak akan tumbuh kelapa. Orang yang menanam jagung akan tumbuh rumput. Tapi orang yang menanam rumput jangan harap tumbuh jagung. Tahu maksudnya? Orang yang investasi akhirat, dunia dapat. Tapi orang yang investasi dunia, akhirat rugi, nggak dapat apa-apa. Makanya saya ingatkan masalah kalender. Mumpung ada contoh konkret, sampai mau menambah 5.000 itu grudel atau kalau grudel mulai sekarang perbaikan, aku niatkan untuk tabungan di akhir, bukan terpaksa karena sungkan sama ketua panitia atau ketua fusilan. Hati-hati, ini sederhana. Kalau niatnya ya daripada ya apa gitu kan,
Ya hanya sekedar itu nanti didapat. Tapi kalau niat kita sudah investasi akhirat, 5.000 itu mungkin bagi kita kecil, tapi nanti di sono besar. Asal niatnya benar, tabungan akhirat. Harta kita ini sudah 5.000 itu kalau dapat ini dapat berapa? Hah? Satu atau dua? Coba perhatikan ya, 5.000 sederhana. Tapi kadang-kadang kita ini masih grundel, betul kan? Padahal di sana itu besar, itulah harta kita yang sebenarnya yang harus saya katakan. Kalau rumah yang kita punya ya, rumah apapun yang kita punya, kendaraan apapun yang kita punya, kita memang bisa nikmati. Tapi ketika kita sudah pergi meninggalkan yang kita punya, itu bukan milik kita lagi. Itu akan milik pewaris kita. Bukan berarti kita tidak harus punya rumah, bukan itu maksudnya. Jangan sampai kita ini dipenuhi dengan hubungan dunia. Dunia itu memang perlu, tapi jangan sampai cinta berlebihan terhadap dunia. Ini harus dilepaskan. Kalau tidak dilepaskan, nanti kita kawannya siapa ini? Hah? Oh, kawan nyawa. Jadi sederhana. Harta yang kita peroleh, wujudnya rumah, wujudnya kendaraan, wujudnya ini, wujudnya itu akan kita tinggalkan. Dan itu sebetulnya bukan harta kita yang sesungguhnya. Kemudian yang kita makan, mau sate kambing, mau sate gulai, mau apa, setelah kita makan, keluar selesai, ya kan? Udah nggak ada bekas. Tapi harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita tanam dalam bentuk, nah ini harta-harta kita ini, dan ini akan wujud di akhirat nanti. Jadi uang yang nempel di sini, inilah harta kita sebenarnya, yang kita berikan kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Itulah harta kita yang sebenarnya. Tapi kebanyakan mayoritas kita ini peduli dengan itu atau tidak? Kurang. Kenapa? Karena tidak kelihatan. Kalau harta fisik kelihatan, wah indah, ya kan? Tapi kalau harta yang kita titipkan ke anak yatim, kelihatan tidak? Nggak kelihatan. Padahal itu adalah harta kita yang sebenarnya. Luar biasa ya, agama itu luar biasa. Makanya kita harus beriman pada yang gaib, tapi bukan berarti tidak kelihatan. Yang betul-betul akan menjadi wasilah bagi kita semua. Makanya jangan enteng kalender. Tadi apa itu pokoknya kalender? Ya kayak gitu tadi. Yang penting jangan sampai salah pasang niat, mumpung belum diedarkan. Uang itu belum keluar, niatnya harus benar dulu. Niatnya apa? Niatnya untuk menanam kelapa. Niatnya untuk menanam jagung. Jangan niatnya untuk menanam rumput. Gak ada apa-apa kita nanti. Contoh peristiwa yang terjadi di awal zaman tadi, sehingga dia ibadahnya sekian ribu tahun sebelum ada diciptakan itu habis total, hilang karena ketidaktaatan dan motifnya yang tidak benar. Itulah asal Islam. Ya, kalau ada orang yang jangan mencasar kamu iblis, jangan begitu. Jangan. Cukup itu menjadi renungan bagi kita. Kadang-kadang itu sampai apa ya? Saking begitu pintarnya itu si Azazil ya, dan pasukannya tentunya. Ya. Hal-hal yang sudah bernuansa agama ini, sudah bernuansa syariat, itu masih dimanipulasi. Contoh, sudah mau sholat berjamaah nih, kan sholat berjamaah itu baik atau tidak? Sudah baik, dan berjamaah itu sudah baik. Tapi karena pintarnya pasukan dari si Azazil ini, dia tetap mempengaruhi supaya apa? Dia sudah pakai baju bagus kan, sebelum kau salah kamu rapi. Berarti apa? Dia sudah merasa lebih. Ya memang yang kalau usah ngobrol itu ya kurang etis, tapi nggak usah menilai. Kalau mau memberikan apa namanya wejangan, nanti setelahnya diajak ngomong, diajak makan, kemudian dikasih nasihat nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar merasa, saya paling baik lah kamu paling gitu. Nah ini sudah sombong. Bukan memberikan solusi, tapi sombong. Bisa jadi itu yang dimiliki, hanya itu. Siapa tahu kita? Sederhana. Guru-guru kita mengajarkan sebelum sholat subuh yang terbaik 4 rakaat atau 2 ya. 4, jadi kalau total 4 rakaat. Itu syariat kan? Syariat. Ya. Tapi kadang-kadang ya ada juga. Wah, aku sudah 4 rakaat, maka aku sih 4 rakaat lah. 4 rakaat, 4 rakaat itu.
Orang sombong nggak begitu. Sampai nggak selalu begitu. Jadi agama yang sudah bagus dimanipulasi. Siapa yang manipulasi? Ini dan kocok-kocoknya. Manusia itu sebetulnya karakternya itu baik. Manusia pada Allah, fitrahnya itu baik. Tapi karena pasukan ini dari kelompok ini itu selalu memantau gerak-gerik, memantau. Nah, kita nggak lepas dari jerat. Dan aneh Al-Quran itu bukan dalam makna negatifnya, positif. Kadang-kadang kita merenungkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa disebutkan jin dulu baru manusia? Ini ada dua hal yang Allah ingin sampaikan. Jin dan manusia itu sama-sama tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Ini tujuan utama. Tapi kita harus belajar dari ayat itu. Jin bisa begitu karena dia merasa paling senior. Aku lebih awal diciptakan. Kamu kan baru kemarin. Sini di sore, aku tak dulunya aku bisa ngomong. Ada nggak gitu? Senioritas. Ayo, ada yang tersinggung nggak dengan ucapan saya? Saya nggak peduli dengan siapapun, mau suka atau tidak suka saya ngomong sesuai dengan apa yang saya maksud, apa yang saya mau maksud. Karena senioritas, selain senioritas adalah asal usul. Bahannya lebih qualified daripada yang belakangan. Jin bahannya lebih qualified. Anas bahannya apa? Kami satu atau kami dua? Jadi disebutkan jin dan manusia, bukan manusia dan jin, tapi jin dulu baru manusia. Bahkan di surah-surah terakhir kita diingatkan ulang supaya kita kembali untuk memahami rancangan besar dari Al-Quran. Diingatkan kembali minal jinnati jin dulu yang disebut, baru manusia. Supaya kita disadar kita ini makhluk yang paling belakangan dalam arti penciptaan, posisinya dengan jin itu. Jadi harus introspeksi. Awak minggu paling kotor, ibaratnya begitu. Bahkan juga paling rendah. Jangan ada yang sombong. Ingat, jin kayak begitu. Pelajaran bagi kita. Dan itu memang tujuan Quran supaya kita ini bisa menjadi pelajar melalui fenomena-fenomena yang terjadi, supaya hidup kita ini kan betul-betul ibadah. Semua nilainya harus ibadah. Jangan sampai karena pamer, jangan sampai karena macam-macam. Jangan pernah bergantung kepada manusia. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bergantung kepada manusia, kita akan kecewa. Contoh, kita alhamdulillah diberi keturunan. Ada orang yang belum diberi keturunan. Kita sudah punya keturunan, punya anak, bahkan punya cucu. Bersyukur kita. Tapi jangan sampai ada yang mensabotase tujuannya yang benar. Apa? Diplesetkan kita. Alhamdulillah punya anak. Benek wis tuwa, kena digawe sendean. Ada kayak begini? Berarti motifnya sudah tak benar lagi. Dia tujuannya untuk jadi apa? Sendean dunia. Ada kayak begini? Banyak. Seharusnya nggak begitu. Kita harus tahu karakter Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal masalah keturunan. Kita ambil contoh. Rabbi habli minas sholihin. Wahai Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Dia tidak berkata, ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan titik. Tapi keturunan yang saleh. Ini investasi akhirat. Tapi kalau keturunan, wah investasi dunia. Karena motif Nabi Ibrahim itu investasi akhirat, kesalihan. Karena yang dia pikirkan adalah ibadah kepada Allah, bukan berhenti pada dirinya, tapi terus berlanjut sampai kepada anak cucu, menjadi hamba yang saleh. Maka Allah mengajar apa? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepada Ibrahim keturunan yang halim. Loh, kok beda? Yang diminta saleh diberi yang halim.
Kenapa beda? Karena anak yang halim sudah pasti soleh. Anak yang saleh belum tentu halim. Berarti itu plus. Soleh itu sudah bagus. Karena motifnya benar, diberikan bonus. Bonusnya apa? Halim. Dan itu persis seperti karakter Ibrahim. Dua contoh di dalam Al-Quran disebut halim itu dua orang. Satu Ibrahim, ya. Kedua putra yaitu Ismail disebut halim. Karena motifnya benar. Maka kita ini yang sudah punya anak terbesar saya itu sudah mau masuk kuliah, betul antara di tahun depan. Dan penjelasan mungkin sudah punya cucu. Jangan sampai salah alamat. Bukan untuk setia kita. Saya sekarang sudah ngobrol sama istri. Ini anak-anak sudah boleh besar. Kita dulu belum punya anak, sekarang sudah punya anak, masih bisa bersama kita. Ya, nanti kalau sudah kuliah, menikah, dia tidak mungkin terus-terusan bersama kita. Barangkali dia akan meninggalkan kita punya keluarga sendiri. Kita hanya berdua, seperti sedia kala kita berdua. Ya, nggak tahu aku yang duluan dipanggil atau kamu yang duluan dipanggil. Maka jangan bergantung kepada manusia. Siapapun manusia, bergantunglah kepada Allah. Mau dia apakan rumah ini? Dan kami bersepakat rumah ini kami jadikan semacam markas untuk mahasiswa. Jadi semua buku perpustakaan saya sediakan, mahasiswa bisa memanfaatkan itu. Dan nanti barangkali kita hidup bersama mahasiswa dan anak-anak sudah punya hidup mereka sendiri. Barangkali yang menemani kematian saya, barangkali kalau anak-anak yang tahu lebih awal mahasiswa saya. Saya sudah komitmen begitu sekarang. Karena sudah melihat perjalanan hidup ini. Kita awalnya sendiri dan kembali sendiri. Sudah saya berikan ya meskipun tidak besar, rumah ada ini, anak ini, yang satu ini. Tapi kita nanti bersama siapa? Buku-buku ini untuk siapa? Kitab-kitab ini untuk siapa? Jadi hidup ini tidak lama. Kata orang Jawa, mampir. Tapi bagaimana memanfaatkan hidup ini? Kita dulu kalau waktu waktu masih muda kan, belum menikah, cari harta, bangga saya, alhamdulillah dapat uang pertama ini bangganya luar biasa saya dulu. Saya belikan sepeda motor, sampai sekarang sepeda motor nggak saya jual, bukannya nggak mau dijual, ingat masa lalu, ini jerih ayam pertama, sekarang dipakai untuk yayasan sepeda motor itu, nggak saya jual, dipakai untuk yayasan, pakai untuk ya bukan pentingan yayasan. Nah, sambil saya lihat, ya itu dulu riwayat zaman saya dulu, solo nih, tapi pada banget punya penghasilan nikah. Awalnya yang kita cintai ya harta yang saya dapat, tapi setelah punya istri, cinta kemana? Cinta ke istri, harta bagi yang berdua. Ketika ada anak, cinta berpindah lagi. Nomor satu anak, nomor dua istri, baru harta atau tiga. Sampai yang sudah punya cucu, cinta pertama kepada siapa? Cucu. Anak nomor dua, harta. Nomor 12 itu karakter manusia. Maka niatkan semuanya untuk ibadah, jangan sampai disabotase. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat kepada teman-teman semua. Baik, ada pertanyaan? Satu deh. Singkat padat ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk menjelaskan kaitannya dengan niat untuk kira dia tadi sama contoh saya tadi memberikan tip ataupun saya parkir. Memang beberapa saat ini memang penting. Coba saya berikan untuk menimbulkan istiqomah untuk seperti itu. Apa yang memang akan sepertinya ada ilham atau saya tidak mau buat seperti itu, melebihkan perubahan akhirat kita. Mungkin ada cara yang lain yang bisa dijelaskan, bisa selalu istiqomah. Lalu dia seperti itu yang diberikan kepada ini. Iya, sebetulnya contoh konkret itu banyak. Cuma saya berikan contoh konkret yang bisa kita lakukan, baik kita yang punya maupun yang tidak punya. Tahu maksudnya? Baik yang punya kelebihan maupun yang tidak punya kelebihan. Ini kita lakukan semua sebetulnya. Apa itu? Apa sebetulnya? Umum ini. Polisi waktu. Kita kan sering naik kendaraan itu, ada namanya polisi cepet.
Tahu polisi cepek? Iya. Jangan suudon. Polisi cepek itu bisa jadi orang itu malas, bisa jadi. Tapi bisa jadi kondisi ekonomi kayak begini, orang susah cari pekerjaan. Orang susah cari pekerjaan. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan pikiran itu sempit, pikiran itu global. Tahun 2025 ekonomi itu semakin baik atau semakin buruk? Prediksi ekonomi semakin banyak orang yang di PHK sekarang. Makanya kalau ngasih uang 500 rupiah ke belok itu jangan berat hati. Itu kita sudah bisa manfaatkan untuk sodako setiap hari. Dan itu jangan untuk sodako kita kepada siapapun. Bersedekah kepada orang yang tidak punya itu prioritas. Tapi bersedekah kepada orang yang tidak meminta itu juga tidak ada masalah. Kita kan boleh kan memberikan daging kepada orang yang bisa beli daging, boleh kan? Boleh. Artinya sedekah itu tidak harus dibatasi dengan sesuatu yang ketat. Yang penting masak niatnya harus jelas. Niatnya sedekah. Jangan blunder. Polisi cepet maneh, jadi yang kita keluarkan itu balik maneh. Padahal uang keluar tapi nilai ibadah nggak ada. Biasanya itu. Iya, sederhana itu, sederhana. Kita misalnya ada orang tua, gitu ya, ada orang tua nggak bisa jalan cepat, kita bisa bantu betul. Tapi kadang-kadang karena kita egois. Aduh kita tak tahu loh, aku lambat nih sholat jamaah sampai mau nuntut dia atau ngejar itu. Ini agama. Ingat yang diajarkan Nabi kepada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia lebih memberatkan untuk berjalan dengan arah yang tua ini, meskipun kadang-kadang dia harus ketinggalan berjamaah. Bahkan dia memberikan cincinnya kepada orang miskin pada saat dia sedang sholat. Sampai begitu cara Nabi mendidik para sahabat. Jadi agama itu bukan formalitas. Agama itu bukan sesuatu yang sifatnya casing, tapi agama itu di sini. Bukan dari casing. Kalau kita mendahulukan casing, kita akan terkamuflase. Jadi begitu Pak ya, kiat-kiatnya itu pokoknya sederhana. Yang biasa kita lakukan itu yang istiqomah, itu aja. Nanti setahun sekali kalau bisa kurban, ya monggo kurban. Kalau nggak bisa kurban karena mungkin ada sesuatu, ya nggak usah dicemooh. Kadang-kadang kita ini tampil juga aneh kok, tampil. Contohnya, nah ini bedusin sapinya kalau nggak tahun ini lagi ini. Ada yang begitu kan? Karena dia nggak tahu fakta yang terjadi di lapangan. Agama itu indah sebetulnya, asal kita tahu kiat-kiat. Oke, saya kira begitu. Kembali yang awal tadi, Allah menciptakan asasnya. Apakah enggak sebelumnya memang roket ya? Artinya kan membangun berikutnya itu kitab-kitab yang sebelumnya kemudian sampai timbul agama-agama selain Islam itu mengatakan yang lebih dulu kan gitu. Oh Ya, satu itu kaitannya dengan satu rumah sebenarnya. Artinya dijaga diri sendiri, keluarga, anak dan kemudian lingkungan kan gitu. Jadi mohon terang karena klien mereka itu kan klien mereka tadi memperintah ya, manipulasi sehingga toleransi dan sebagainya. Jadi mohon biarkan kita ini tanggung jawab dari diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan gitu. Termasuk juga tantangan ke depan saat ini dan ke depan tentunya. Dan juga terlepas dari harus berilmu tentunya. Mohon pencerahannya. Iya. Sekarang ini karena media medsos itu luar biasa, banyak diakses oleh generasi Gen Z. Saya kadang-kadang juga khawatir mengenai itu. Kalau basic kita ini tidak kuat. Maka bagaimana yang kita lakukan? Kita harus juga berperan dalam dunia medsos untuk menebar kebaikan dan kebenaran supaya bisa dikonsumsi dan ada keseimbangan informasi. Kalau kita nggak memasuki dunia itu, kita akan tergilas dengan informasi yang tidak seimbang. Contoh sederhana misalnya, Islam ini difitnah melalui media medsos oleh non-muslim itu luar biasa. Saya harus masuk ke situ.
Jadi saya harus masuk ke situ. Makanya kalau setiap minggu mesti ada sesuatu yang baru yang saya sampaikan di pet podcast itu supaya jadi konsumsi, jadi penyeimbang. Kalau jadi penyeimbang kan orang bisa pilih ini yang lebih rasional, lebih masuk akal, lebih argumentatif yang mana kan dipilih. Kalau saya nggak masuk ke dunia ini akan menjadi monopoli informasi dan itu bahaya. Itu pertama. Yang kedua, harus ada pembinaan generasi muda. Nah, yang saya lakukan itu generasi mahasiswa itu tujuannya ke sana. Karena saya berharap mereka akan melanjut masa depan. Jadi kalau saya sudah meninggalkan dunia ini, ada estafet. Saya masih ingat guru saya Kiai Haji Abdul Wasiat untuk memberikan wasiat. Ini harus terus berlanjut sampai kapan. Dan terus itu informasi mengenai kalau saya ngaji psikologi kepada beliau awal, ya begitu. Tujuannya memang ke sana. Harus ada estafet. Nah, dalam lingkup internal keluarga ada pembinaan dan itu melalui pembahasan Quran. Kembali pada Quran. Jangan terlalu sibuk hanya soal membahas halal dan haram. Bukan berarti tidak penting, itu juga bagian yang penting. Tapi jangan hanya itu saja. Tapi seperti yang saya katakan ayat-ayat tadi, itu perlu mereka validasi. Kan generasi Gen Z itu tidak mau hanya ditakut-takuti surga neraka. Dia maunya data valid. Misalnya, ini bagaimana ceritanya? Nah, Nabi Muhammad punya informasi wahyu dari Allah ada pasukan gajah. Kan gajah nggak ada itu di Mekah. Gimana ceritanya? Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Nah, dari situlah kita harus punya data. Ternyata gajah itu ada pasukan Abraham. Nama Abraham ada tertulis di inskripsi di atas bebatuan di wilayah Yaman. Sampai hari ini masih ada. Dan itu abad ke-5 Masehi sebelum Nabi dilahirkan. Ada informasi. Dan gajah didatangkan dari mana? Didatangkan dari Afrika melalui Yaman, Selat Eden itu. Nah, data dari situ. Dan informasi itu ada data. Nah, baru dia masuk akal. Senang mereka. Bukan lari dari agama, malah semakin menggebu-gebu dalam mereka. Tapi kalau yang diajarkan, ya pokoknya kamu harus beriman dengan ayat ini. Kalau nggak beriman, kafir kamu. Lari mereka. Nah, itu salah satu strategi yang kita lakukan. Ya tergantung kemampuan kita, ya masing-masing punya. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.